ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam program pembahasan Loka Karya 1 dan 2 Sekolah Penggerak. Baik, salawat beriring salam marilah kita haturkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan segala aspek kehidupan. Baik, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bukit Bapak Sapriyadi, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri Wawi Pesang Bapak Abdullah SDMPD, yang kami hormati rekan-rekan guru sekalian. Saya akan membacakan agenda kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bukit, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup. Baik, kita mulai saja acara kita yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, semoga acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara kedua, yakni kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bukit. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kenikmatan, salah satu kenikmatan yang tidak terhingga, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri undangan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 W Pesang, yaitu tentang masalah imbas IKN di SMP Negeri 5 Bukit yang sangat kita cintai. Juga tak lupa beriring salam kepada pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah bersusah payah mengangkat derajat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 W Pesang yang kami hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 yang kami hormati, beserta Ibu Amel sebagai pemateri nanti yang akan memberikan pembelajaran kepada kita. Juga tak lupa kepada ibu-ibu guru SMP Negeri 5 Bukit yang kami banggakan, guru-guru hebat yang ada di SMP Negeri 5 Bukit ini. Terima kasih. Kami sebagai mewakili SMP Negeri 5 Bukit yang mana dari Bapak dan Ibu guru SMP 2 W Pesang yang telah bersusah payah dan memberikan waktu kepada kami untuk melaksanakan imbas implementasi kurikulum Merdeka, di mana SMP Negeri 2 W Pesang telah menjadi pilot project dan
Maka pada hari yang berbahagia ini kami dapat menerima imbas dari pembelajaran atau kurikulum Merdeka Belajar yang nantinya kelak kami juga akan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Abdullah SE MPD beserta stafnya yang telah bersedia bersusah payah datang ke sekolah kami yaitu SMP Negeri 5 Bukit ini untuk melaksanakan pembahasan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Berizin dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya sepatah dua patah kata dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wipesang, Bapak Abdullah SESPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah yang mana Allah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan yaitu pembahasan lokal 1 dan 2 masalah kurikulum merdeka. Kemudian juga tak lupa pula salam kita saling menunjukkan pangkuan Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya beserta sahabatnya. Yang kami hormati kepada Pak Ustadz Riyadi selaku Kepala SMP Negeri 5 Bukit, kemudian juga bisa masuk kepada wakil beserta dengan Dewan Guru yang hebat, dan juga kepada tim kami yaitu Bu Unti selaku wakil kurikulum dan juga Bu Amel selaku pemateri. Jadi hari ini merupakan kami tidak merasa keberatan. Ini merupakan tugas kami karena kami merupakan satu juga sekolah penggerak. Ini merupakan kewajiban kami. Artinya, jadi Bapak Sardadi dan ibu-ibu yang merasa sungkan, yang merasa ini kayak mana, nggak usah khawatir. Jadi apalagi pula saya mengantar di sini. Jadi rasa silaturahmi kita ini tidak akan berkurang. Walaupun saya sudah melangkah dari mana dari kantor sampai dengan SMP Negeri 2 Desa. Jadi kita sama persepsi. Jadi harapan saya hari ini, walaupun waktu kita sedikit, mohon manfaatkan waktu itu benar-benar fokus, benar-benar kita hayati sehingga hasil-hasil nanti yang akan kita peroleh nanti mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh dari pemateri kami nanti benar-benar dapat terserap sehingga bisa diaplikasikan di SMP Negeri 2 Desa sehingga anak-anak betul-betul belajarnya terfokus. Artinya pembelajaran itu memang berpusat kepada anak-anak. Jadi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu yang kita harapkan. Memang sangat bagus. Jadi di sini nanti mungkin ada beberapa materi yang disampaikan. Yang pertama masalah B5, kemudian yang kedua masalah pembelajaran diferensiasi. Ini kan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Karena pembelajaran dari sini itu juga dibagi atas 3. Ada yang konten, kemudian juga ada apa lagi? Proses, kemudian juga ada produk. Nanti coba kita nanti sama-sama menggali. Artinya kami tidak menggurui.
Ini jangan salah paham. Karena ini saya yakin dan percaya di sini guru-guru hebat semua. Jadi walaupun bukan sekolah gerak, tapi mau belajar mandiri. Ini harapan kami, ya. Gak usah dipikirkan. Mungkin dalam penyampaian kami nanti mungkin ada kekurangan, ataupun di mana nanti yang salah, nanti ibu bisa saling berbagi, saling meluruskan masalah. Karena intinya ke sini kami pertama silaturahmi. Kemudian yang kedua saling berbagi. Jadi Pak Sapradi dan segenap dewan guru di sini lebih dan kurang mungkin dalam penyampaian saya mungkin kurang berkenan ataupun ada salah. Jadi saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mengucapkan kepada Bapak Abdullah. Baik, selanjutnya kegiatan inti. Namun sebelum kita lanjut ke kegiatan inti, kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjut ke acara inti. Yang pertama yaitu masalah penyusunan, bagaimana kita menyusun modul ajar berdiferensiasi. Nanti yang sesi kedua bagaimana kita menyusun proyek penguatan profil belajar Pancasila. Baik, kita mulai saja dengan agenda kita yang pertama, yaitu bagaimana kita menyusun modul ajar berdiferensiasi, ya. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Baik, nama saya Amalia, saya mengajar di SMP Negeri 2 Wipusang. Kemudian rekan saya ini Bu Sarunya SPD, beliau merupakan wakil kepala bidang kurikulum di SMP kami. Baik, kita relax aja Bu, ya. Saya ini bukan berdiri sini bukan artinya paham segala-galanya, ya. Jadi kita di sini sharing aja Bapak Ibu, ya. Kebetulan kami mengikuti Lokakarya 1 itu terkait dengan pembelajaran dan asesmen. Kedua, masalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan tugas kami adalah mengimbas, jadi destinasi dari program Lokakarya tersebut. Jadi nanti kami pun membuat laporan ke pusat. Jadi sebenarnya ini selain untuk menggugurkan kewajiban kami, juga ini kita ada banyak manfaat, ya Bapak Ibu, ya. Baik, jadi kalau kita lihat slide nanti pikiran kita kemana-mana, ya. Jadi kita real saja, ya, jadi supaya mudah memahami. Baik Bapak Ibu, nah kita sudah terbiasa dengan kurikulum K13. Tentu Bapak, tentu Ibu-ibu paham betul apa-apa saja komponen yang terdapat pada kurikulum K13. Jadi nanti saya minta sedikit pemahaman Ibu-ibu agar saya nanti bisa membandingkan dengan kurikulum Merdeka. Baik, pertanyaan pemantik pertama adalah apa saja yang terdapat, apa saja komponen yang terdapat pada RPP di kurikulum K13. Baik, Ibu-ibu, saya minta kesediaan Ibu-ibu untuk berbagi dengan kami sehingga nanti kami bisa membandingkan dengan kurikulum Merdeka. Jadi pemahamannya biar agak mudah dipahami. Baik, Ibu, silakan dari Ibu-ibu, Bu Elvia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan mencoba di sini menjawab pertanyaan pemantik tadi. Apa saja kelengkapan-kelengkapan yang terdapat dalam kurikulum K13? Ya. Yang pertama pasti ada identitas. Yang kedua nanti ada indikator. Yang kedua ada kompetensi dasar, indikator. Kemudian kegiatan awal, inti, penutup, dan penilaian. Kurang lebih seperti itu.
luar biasa sekali Bu Alfia. Tepuk tangan dulu buat Ibu Alfia ya. Jadi di RPP ya, rencana pembelajaran itu di K13 itu ada identitas, kemudian ada SK, ada KD, kemudian ada IPK, indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran, kemudian ada asesmennya ya Bapak Ibu Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini jadi nggak beda jauh Bapak Ibu, cuman beda di nama saja ya. Jadi KD dan KI ya, KD dan KI dia melebur jadi capaian pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka itu ada namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini dirancang oleh pemerintah untuk satu fase. Jadi untuk satu fase. Jadi satu fase itu terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi pencapaian itu panjang. Jadi pemerintah telah memberikan kita kebebasan untuk memanage waktu kita sendiri dalam mencapai capaian pembelajaran. Beda di K13, kalau K13 itu kan setiap tingkatan kelas sudah ditentukan KD-nya ini yang harus dicapai. Nah, di kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran itu kita bisa pilih. Jadi bisa kita pilih capaian pembelajaran itu kalau bahasa Inggris dulunya untuk kelas 7 saja itu siapa di sini Bu guru bahasa Inggris? Datang ya. Oke, jadi untuk bahasa Inggris itu ini nanti perbandingannya Bu ya. Bahasa Inggris itu untuk kelas 7 saja dalam setahun itu dia harus 12 materi yang harus diselesaikan. Itu kelas 7, ditambah lagi kelas 8. Kelas 8 seperti itu juga ada 12. Di kelas 9 kalau nggak salah ada 12 juga. Berarti kalau di total ada berapa itu 36 ya. Nah, 36. Nah, di kurikulum Merdeka ini sudah ada penciutan materi, artinya materi esensial saja, materi yang penting-penting saja, sehingga kita cukup banyak waktu untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi di K13 di kurikulum Merdeka untuk bahasa Inggris itu hanya 6 materi saja sekarang Bu, dan itu dicapai selama 3 tahun, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi nanti ketika Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka, langkah pertama yang harus Ibu lakukan adalah memetakan capaian pembelajaran itu. Nanti boleh berdiskusi dengan sesama serumpun bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Kita pilih mana yang mau diajarkan di kelas 7, mana yang mau diajarkan di kelas 8, mana yang diajarkan di kelas 9. Harus saling koordinasi Bu. Kenapa? Nanti seiring sejalan waktu itu nanti kalau nggak disusun, tidak dipetakan, nanti materi tabrak. Jadi guru ini melakukan, oh aku ini aja kelas 7, guru ini kok aku ini aja. Begitu naik kelas, anak-anak kan udah ganti guru. Kan bisa jadi seperti itu Bu kan? Jadi nanti begitu ganti guru, dia pilih materi yang sama sehingga nanti kelas 8 materi yang sama diajarkan. Jadi seperti itu. Jadi langkah pertama memetakan capaian pembelajaran. Jadi kalau dulu kita di K13 bisa buat LPP itu setahun terus. Ya. Jadi kita cetak banyak-banyak satu semester ya, paling nggak 1 semester ya. Nah di kurikulum Merdeka ini kayaknya nggak seperti itu Bu. Jadi kita setiap mau masuk malamnya kita buat LPP, buat modul ajar ya. Jadi kalau dulu rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, kalau sekarang namanya modul ajar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari capaian pembelajaran kita petakan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Jadi nanti udah dipilah-pilah tadi dipetakan menjadi tujuan
pembelajaran. Nah, nanti di tujuan pembelajaran itu, Ibu mungkin tidak asing lagi ya dengan bahasa kata kerja operasional di KK 13 ya, kata kerja operasional taksonomi Bloom. Jadi di kurikulum Merdeka ini dipakai juga Bu. Jadi nanti Ibu gimana caranya menentukan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran itu, identifikasi di situ kalau ada kata kerja operasional, itu berarti TP-nya atau tujuan pembelajaran. Misalnya peserta didik menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ kata kerja operasionalnya apa Bu? Menggunakan, maka itu dikeluarkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ada lagi peserta didik mampu menganalisis ciri kebahasaan teks. Nah, jadi itu kata kerjanya mana? Menganalisis. Nah, jadi tandai aja ciri-ciri dari TP tujuan pembelajaran itu dari kata kerja operasional. Nah, kemudian dari TP itu, nah kalau bahasa Inggris saya membandingkan dengan bahasa Inggris saja supaya mudah dipahami. Kalau di bahasa Inggris misalnya siswa dapat menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti itu Bu ya. Kan kita nggak bisa langsung tiba-tiba anak bisa menggunakan bahasa Inggris. Maka kita harus membuat indikator-indikator TP untuk menunjang untuk mencapai TP utama tadi. Nah, jadi apa dari menggunakan itu ke bawahnya apa? Yang pertama siswa dapat mengidentifikasi dulu. Kemudian siswa dapat menyusun kalimat sederhana dulu. Nanti setelah bisa dari identifikasi menyusun, maka anak bisa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga pelajaran lain juga. Kalau misalnya, nah ini menarik ini di kurikulum Merdeka ini bukan? Kalau dulu memahami itu, kata kerja memahami itu masuk ke C berapa Bu? Memahami itu ya, kalau di taksonomi Bloom itu ada 6 ya, ada C1, C2, C3. Nah, memahami itu paling rendah Bu. Capaian pembelajarannya itu paling rendah memahami. Namun berbeda di kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum Merdeka memahami itu udah level yang paling tinggi pemahaman siswa. Jadi itu perbedaannya. Tapi kita tidak menggunakan taksonomi Bloom lagi itu dalam mengidentifikasi tingkat kompleksitas dari kata kerja tadi Bu. Jadi seperti itu Bu. Kemudian, baik sebelum kita lanjut, kayaknya wajah-wajah Ibu ini ngantuk, bingung. Oke, sampai di sini ini aja. Barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu supaya bisa lanjut. Kalau lanjut nanti nggak paham lagi sebelum itu nggak susah. Ini sebenarnya kami udah 3 hari di awal semester itu menggebu-gebu mau pulang. Ternyata apa Bu? Itu Di Dapodik ternyata masih jadi kami ada doang lagi. Iya itu ya. Jadi kami Jadi udah banyak lupa kan ada juga pengimbasan dari SMP 1 ya Pak ya. BKM ini kan dari semacam MBMP kan bukan? Banyak yang lupa lagi. Jadi kami kemarin kan sempat juga dengan informasi dari Ibu Rika seperti itu. Jadi kami tanya sama fasilitator sekolah penggerak kan Pak. Jadi posisi SMP ini seperti ini Pak. Jadi karena di Dapodik masih K13, jadi instruksi arahan dari pengawas K13 terus kata Pak Kus tadi sebenarnya itu kalau sudah IKM harus adopsi satu dari kurikulum Merdeka, misalnya ambil proyeknya salah satunya, kemudian atau enggak proyeknya ambil modul ajarnya seperti itu. Jadi walaupun
di Dapodik masih nggak 13, tapi harus ambil unsur salah satunya dilaksanakan. Nah, jadi kami sempat bertanya juga kan. Sama itu dulu, Rika. Kalau di rapat bagaimana Bu Rika? Rapat anak yang kemarin itu masih tetap sama kayak dulu. Karena kalau di master masih gebu semua kak, semua pembahas IKN segala macam. Begitu itu kelas, udah hapus memori. Karena memori terbatas. Tapi penilaian rapotnya masih ada pengetahuan dan keterampilan. Masih sikap ya. Karena kan kalau seperti kami kan ada dua tuh yang jalani sekarang K13 dengan kurikulum merdeka. Nah di kelas 1-nya, nah tapi di kelas 2 dan kelas 3-nya itu di rapotnya juga sudah ada perubahan. Sama ya, karena di Dapodik memang masih ini Semua kelas tidak merasa sih kak. masih. Padahal udah pesan buku ya Bu ya. Buku udah dibagikan anak, modul ajar dan belajar segala macam. Ini juga kita udah tentukan siapa koordinator untuk P5, udah bagi-bagi juga masalah jam, kalau sudah siap. Tiba-tiba diputuskan sudah harus memori berhubung memorinya Terbatas. jadi nggak ada lagi kita masalah kayak ini. Ini kok nggak ada juga Makanya kadang-kadang lupa berkenalan. jadi begitu ya bego kan kayak Indonesia pada kak ya itu tadi dari udah dihapus memorinya udah Jadi mulai kami belajar dari nol lah Ibu Ami ya. Ya nggak apa-apa Bu, nanti kan kalau nggak salah informasi saya di 2024 memang udah serentak semua Semua ya itu udah tahu memang Serentak. Kak. Cuma gini seperti yang disarankan tadi dari saya misalnya kita adopsi nih yang P5 atau modul ajar aja padahal kemarin modul ajar udah kami selesaikan yang dulu udah kami kasih batas waktu kalau kita nggak pakai SRPP lagi jadi kita tunda pengumpulan modul ajar nggak jadi tutup balik lagi ke RPP biasa. Jadi kalau kita adopsi sekarang misalnya kita buat P5 nanti untuk penanggung jawabnya itu kayak mana, untuk jam koordinatornya itu kayak mana gitu. Makanya kan kami adopsi lagi. Kan ngaruh gitu kan kak, ke jam itu nanti. Oh iya, 2024 wacananya itu kalau kayak kami lah misalnya kalau Ibu kan udah jelas langsung kan bukan? Kalau kayak kami itu gimana Bu? Kalau kan pemerataan semua udah pakai. Kami mulai dari kelas 7 atau gimana itu Bu? Kabarnya serentak semua. Satu dua tiga kami langsung gitu. Ya seluruhnya emang kan di tahun 2024 nanti ketiga jenjang 1, 2, 3 itu memang harus sudah menjalankan Sekalian. kurikulum merdeka. Kalau masihnya nggak ganti. Cuma ini kan kemarin saya dengar kan dari podcast, salah satu podcast kan ya kalau ini politik Pak Anies Baswedan naik kan kurikulum nggak diganti. Dia memang udah janji kan, paling ada pembenahan sedikit kan. Jadi memang angin segar juga lah. Kami kan juga memang berjuang juga di sekolah itu kan. Jadi kalau sempat diganti ya pening juga. Kayak udah ini ya baru 2 tahun ini lagi baru jadi memorinya pun. Makanya sampai sekarang ini jujur di sekolah ini belum ada kami berani adopsi tadi. Pengawas juga instruksi kalau bisa belajar tuh pelan-pelan. Cuma itu tadi kendala. Beberapa sekolah kami lihat P5 sudah jalankan. Berarti harus kita bagi koordinatornya. Sementara untuk pelajaran aja kami itu salah satu kendala kami. Jam. Kalau saran saya bukan enggak di ini aja untuk koordinator, tumbuhkan aja untuk ini aja pengembang kurikulum sekolah aja. Kayak kami kan memang yang buat modul, Komite, kalau kami di sekolah penggerak ada namanya komite. Kodol kan tim pengembang kurikulum. Ini berubah jadi Komite komite pembelajaran. Pembelajaran.